Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman semua, baik murid tunas muda, begitu juga teman-teman guru sekalian, dan selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini, pada pagi ini, kita akan belajar kembali pelajaran sekolah minggu tunas muda kita dari pelajaran kita yang ketiga dari buku tunas muda ya. Nah, mungkin teman-teman murid-murid sudah dibagikan dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Nah, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah keluarga sebagai rumah pemulihan. Keluarga sebagai rumah pemulihan. Nah, ayat bacaannya diambil dari Kejadian 25 sampai 33. Ini memang cukup panjang ya, cukup panjang. Kejadian 25 sampai 33. Nah, nanti mungkin setelah ini teman-teman semua bisa baca sendiri secara lengkap ayat-ayat ini, Kejadian 25 sampai 33 ya. Nah, tapi pada pagi ini kita akan bahas inti-intinya saja yang sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini, keluarga sebagai rumah pemulihan. Nah, di dalam Kejadian 25 ini, di dalam pasal 25, judul perikopnya adalah keturunan Abraham dari Ketura. Nah, keturunan Abraham, tentu di sana ada Ishak ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah keluarga Ishak. Keluarga Ishak. Nah, keluarga sebagai rumah pemulihan. Tentu judul ini juga cukup bagus ya, karena memang seharusnya keluarga menjadi pusat pemulihan antara setiap anggotanya ya. Keluarga bahagia. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga bahagia, nah mungkin ditafsirkan orang sebagian bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang selalu harmonis, tidak pernah punya permasalahan, baik-baik saja, seperti itu. Tapi sebenarnya nggak selalu seperti itu. Keluarga bahagia adalah keluarga yang setiap anggotanya penuh kasih. Bisa terjadi masalah? Bisa. Bisa ada konflik? Bisa, pasti bisa. Nah, tapi kalau setiap anggotanya penuh dengan kasih, sehingga setiap masalah apapun yang terjadi akan bisa disikapi dan diselesaikan dengan penuh kehangatan kasih. Nah, segala permasalahan seharusnya memang dapat diselesaikan di dalam keluarga. Keluarga itu tempat paling baik menyelesaikan masalah. Nah, tapi memang apabila di keluarga itu didasari oleh kasih. Nah, permasalahan-permasalahan dalam hidup ini seperti apa misalnya? Amarah, kebencian, permusuhan, pertengkaran, kepahitan, rasa minder, ada miskomunikasi dalam keluarga. Bisa itu terjadi semua di dalam keluarga? Bisa. Di lingkungan keluarga bisa, di luar pun bisa. Sama. Ya, di dalam keluarga juga bisa. Bisa saling membenci antara anggota keluarga, apakah itu antara orang tua dan anak atau sebaliknya, antara saudara bisa, gitu. Antara sesama keluarga bisa. Terjadi pertengkaran? Bisa, dan sering terjadi. Bahkan di dalam keluarga Kristen, itu pun gak aneh terjadi. Ada kepahitan, itu juga bisa terjadi. Rasa minder, komunikasi yang tidak nyambung, miskomunikasi istilahnya, bisa terjadi, bisa. Nah, semua masalah-masalah itu harusnya mendapat terapi dan pemulihan di dalam keluarga. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana di dalam keluarga itu bisa dapat pemulihan kalau tidak ada kasih di dalamnya? Nah, harusnya keluarga adalah menjadi pusat bagi seluruh anggota keluarga untuk menemukan pengampunan, penerimaan, apalagi penyelesaian konflik, dan dorongan untuk terus maju dan berkembang.
Nah, tentunya anggota keluarga harus berfungsi dengan baik seutuhnya sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Nah, harus memiliki dasar kasih Kristus bagi setiap anggotanya. Baru keluarga ini dapat menjadi tempat pemulihan. Nah, kita akan belajar dari kisah keluarga Ishak ini. Dari Kejadian 25 ini ya. Nah, saya akan bacakan, kita akan lihat dari firman Tuhan dari Kejadian 25. Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 34 saja terlebih dahulu ya. Ayat 21 sampai 34. Saya akan bantu bacakan. Kejadian 25 ayat 21 sampai 34. Berkata demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Mandul itu secara kedokteran tidak bisa memiliki keturunan ya, tidak bisa memiliki anak secara kedokteran. Nah, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi doa Ishak dikabulkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia mandul tidak bisa punya keturunan, dibuat Tuhan suatu mujizat sehingga bisa mengandung dan bisa punya anak. Nah, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapakah aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ishak pergi meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dalam kandungan Ribka istrinya Ishak maksudnya ya. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Nah, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Selanjutnya, telah genap harinya untuk bersalin. Memang anak kembar yang dalam kandungannya. Nah, ternyata memang anak yang dikandung Ribka, istrinya Ishak ini adalah anak kembar. Tahu ya anak kembar ya, teman-teman kita juga ada yang kembar ya. Nah, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Tahu ya, nama ini sering disebut ya. Nah, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi ini antara Esau dan Yakub ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, pada waktu anak-anaknya lahir ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau. Nah, perhatikan ayat 28, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Nah, tetapi Ribka ini istri Ishak, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi.
Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, ini ayat firman Tuhan berkata, firman ini berkata, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul, yaitu Ribka. Kemudian doanya dikabulkan oleh Tuhan, dan istrinya mengandung dan melahirkan anak kembar. Yang pertama keluar, itu yang tertua diberi nama Esau, dan yang kedua diberi nama adiknya yang diberi nama Yakub. Nah, ternyata setelah keduanya besar, anak ini berbeda. Satu tubuhnya berbulu dan satu enggak. Satu suka berburu, gemar tinggal di padang, dan satu gemar suka tinggal di kemah. Nah, Esau pandai berburu. Nah, kemudian masalahnya di sini adalah antara Ishak dan istrinya, yaitu Ribka. Nah, di mana Ishak sayang kepada Esau, anak yang tertua, anak yang suka berburu tadi. Sebab Ishak ini suka makan daging buruan. Jadi dia sayang kepada Esau. Dia lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. Nah, berbeda dengan istrinya Ribka. Nah, Ribka justru sayang kepada Yakub. Ribka lebih sayang kepada Yakub ketimbang kepada Esau. Nah, disinilah permasalahan kemudian dimulai, ya, di mana ada rasa pilih kasih antara Ishak dan istrinya Ribka. Ada keegoisan. Ishak egois, Ribka juga egois. Ishak pilih kasih, Ribka juga pilih kasih. Padahal kedua-duanya ini anak mereka. Harusnya kasih mereka terhadap kedua anaknya ini sama. Nah, jadi Ishak sebagai ayah juga pilih kasih, Ribka sebagai ibu juga pilih kasih. Sehingga kemudian ada keegoisan, dan ini pun terjadi kepada Esau dan Yakub kemudian. Nah, dikatakan tadi bahwa karena lapar Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Yakub kenapa enggak begitu rela menolong kakaknya yang sedang kelelahan memberikan makanan itu? Kenapa harus meminta menjual hak kesulungannya kepada dia? Ada Yakub memanipulasi Esau. Dia memaksa Esau supaya menjual hak kesulungannya demi makanan. Dan kemudian yang terjadi adalah Esau mengikutinya. Esau menjual hak kesulungannya demi makanan, demi roti dan bubur kacang merah. Esau memandang begitu rendah, begitu remeh hak kesulungannya. Nah, di dalam Kejadian 27, nah saya akan bantu bacakan juga. Di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 10. Nah, saya akan bacakan Kejadian 27 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, judul perikopnya Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung, padahal anak sulung sebenarnya adalah Esau sebenarnya ya. Nah, saya akan bacakan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati."
Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya. Berkatalah Ribka kepada anak kesayangannya. Nah, katanya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu, bahwa bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan, sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ini kata Ribka kepada Yakub. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah di sana dua anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Seperti itu. Nah, selanjutnya, akhirnya Yakub menuruti perkataan ibunya. Ya, mereka kemudian memanipulasi. Sebenarnya awalnya Yakub takut, bagaimana nanti kalau ayah meraba saya, kan tubuhnya Esau berbulu. Nah, kemudian Ribka membalutkan bulu kambing, bulu domba di dalam tangan Yakub, supaya nanti dan di lehernya, supaya apabila diraba nanti oleh Ishak ayahnya, sama seperti Esau. Seperti itu. Nah, kemudian dia juga memakai pakaian Esau. Nah, di sini di mana Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Akhirnya Ishak terpedaya, dapat dibohongi oleh Ribka dan Yakub. Ibu dan anak ini membohongi Ishak. Ya. Yakub kemudian mencuri berkat dari Ishak yang seharusnya menjadi hak Esau kakaknya. Nah, itu juga berkat hasutan, berkat bujukan ibunya tadi. Nah, karena ibunya nguping mendengar perkataan Ishak kepada Esau. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh ibunya, disuruhnya lah Yakub. Nah, karena memang ibunya ini, Ribka ini, lebih sayang kepada Yakub daripada Esau. Ribka pengen Yakub yang diberkati, biarpun dia bukan anak sulung. Nah, Yakub pun nurut pada ibunya, sehingga dia berpura-pura dan menyamarlah dia menjadi Esau. Nah, dan Ishak kemudian tertipu, sehingga Ishak menyangka bahwa dia telah memberkati Esau, padahal ternyata ternyata Yakub lah yang sudah dia berkati. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Ada kebohongan di situ, ada manipulasi di situ. Nah, ada keegoisan di situ. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Konflik. Ya, konflik. Esau kemudian marah ketika dia kembali dari berburu dan hendak memberikan makanan yang ayahnya minta. Kemudian ayahnya kaget, lah tadi kan saya sudah memberkati, siapa tadi? Ternyata Yakub. Nah, kemudian dia marah, sakit hati dan dendam kepada Yakub. Bahkan Esau sampai berniat untuk membunuh Yakub. Nah, tentunya Yakub berada dalam tekanan, Yakub berada dalam ketakutan. Dia takut dibunuh oleh kakaknya, sehingga yang terjadi kemudian adalah pertikaian antara dua saudara ini yang seharusnya saling mengasihi. Nah, kemudian Ribka dan Ishak menyuruh Yakub supaya pergi kepada pamannya, supaya pergi kepada saudara ibunya, ya, meninggalkan, supaya tidak dibunuh oleh Esau. Nah, jadi sikap egois tadi selalu menimbulkan masalah. Sikap egois dimanapun pasti menimbulkan konflik, pertengkaran, akar permasalahan. Ya, ingat, ya, kita harus mengingat bahwa akar dari semua permasalahan itu adalah
dosa. Termasuk egois, sikap egois tadi adalah salah satu dari sikap dosa. Nah, anggota keluarga adalah manusia yang berdosa. Ishak, Ribka sebagai orang tua juga adalah manusia biasa, manusia yang sudah berdosa, manusia yang berdosa. Begitu juga Esau, begitu juga Yakub. Nah, salah satu sikap orang berdosa ialah egois, mementingkan diri sendiri. Tentunya pasti merugikan orang lain. Kalau ada yang mementingkan dirinya sendiri, pasti ada yang dirugikan, ya. Nah, kemudian pasti ada konflik di situ, ada perselisihan di situ. Nah, sikap egois tercermin dari sikap yang sederhana, apa? Tidak mau mengalah, ya. Maunya menang sendiri. Apakah itu antara teman, apakah itu di dalam keluarga, gitu ya. Maunya menang sendiri, maunya diturutin kemauannya saja. Tidak mau toleransi, nggak mau, akhirnya tidak mau mengasihi. Nah, maunya diturutin. Nah, coba pikirkan siapa yang suka bersikap menang sendiri. Dimanapun itu di lingkungan kalian berada, ya, apakah di rumah, dengan orang tua, apakah itu dengan saudara. Siapa yang suka pengennya menang sendiri saja? Ayo. Nah, kita belajar dari pelajaran ini, ya. Nah, setiap anggota keluarga itu pasti berbeda-beda. Esau dan Yakub berbeda, ya, berbeda. Tubuhnya pun berbeda. Ya, satu berbulu lebat, satu enggak. Satu sukanya, hobinya berburu, satu enggak. Nah, sama kita juga, hobi kita berbeda. Antara saudara pun begitu. Orang tua dan anak juga seperti itu. Hobinya berbeda. Nah, selera makannya juga bisa berbeda-beda. Beda pekerjaan bisa, gitu. Beda cara berpakaian bisa. Banyak hal yang berbeda, biarpun dalam keluarga. Nah, kalau tidak saling mengasihi, bisa juga menimbulkan konflik. Kalau mengedepankan rasa egois, bisa menimbulkan konflik. Nah, masih ingat kan pelajaran kita minggu yang lalu? Bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki perannya masing-masing. Ya, suami, kasihlah istrimu sampai rela mati. Kemudian istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Apapun berarti, ya. Dalam segala hal berarti nggak ada kecualinya. Nah, kemudian untuk anak yang masih ingat, tugasnya adalah hormat kepada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Yaitu melakukan semua sikap yang menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Ya. Sudah kita bahas minggu lalu, ya. Nah, kemudian hal positif yang dapat kita teladani dari Esau dan Yakub adalah apa? Nah, pertama, mereka tidak kemudian setelah mereka berpisah lama, akhirnya Yakub setelah 20 tahun merantau ke tempat pamannya, dia sudah punya istri, sudah punya anak, hartanya sudah banyak. Kemudian dia mau kembali kepada keluarganya, tapi dia penuh dengan rasa takut. Diterima nggak sama Esau? Apakah Esau masih mau membunuh saya? Tapi apa yang terjadi? Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Esau dan Yakub? Esau, dan Yakub, mereka dalam firman ini tidak mempermasalahkan orang tua mereka, tidak mempermasalahkan pengajaran orang tua mereka. Nah, itu sikap yang sangat benar, ya, karena seperti kita tadi sudah bahas di atas sebelumnya, orang tua juga manusia berdosa, manusia biasa yang bisa bersalah, yang bisa salah dalam mendidik. Nah, orang tua bisa salah, tapi jangan juga sampai mengkambing hitamkan kesalahan orang tua. Nah, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah-nambah masalah, memperpanjang masalah, membuat masalah menjadi makin rumit. Nah, ternyata Esau dan Yakub tidak mempersalahkan kesalahan orang tua mereka.
ajaran yang salah dari orang tua mereka, sikap yang salah dari orang tua mereka. Nah, kemudian yang kedua, Esau adalah pihak yang paling banyak dirugikan. Pertama, hak kesulungannya terjual gara-gara makanan. Yang kedua, berkat yang harusnya dia terima dicuri oleh adik kandungnya sendiri. Dia yang paling banyak dirugikan. Nah, akan tetapi yang luar biasa dari Esau adalah Esau bersedia membuka pintu maaf. Ya, ini penting sekali ya, bersedia membuka pintu maaf. Kita yang sedang teraniaya, yang sedang merasa sedang tertindas, kita harus bersedia membuka pintu maaf. Nah, bagaimana? Bersediakah kita melakukan itu? Apalagi ini terhadap keluarga kita, bisa saudara kita, bisa siapa saja. Ya, bersedia tidak kita membuka pintu maaf? Kita bisa mencontoh Esau, dia bersedia membuka pintu maaf. Nah, dan kemudian kalau kita baca nanti semua ayatnya 25 sampai 33, ketika mereka bertemu, mereka berpelukan, mereka berpelukan, saling menerima, berbaikan. Nah, kemudian yang ketiga, Yakub dalam perjalanannya pulang, dia mendapat teguran dari Tuhan. Nah, pangkal pahanya dipukul sehingga dia pincang. Di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ya. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman semua. Nah, dan Yakub menjadi tobat. Yakub menjadi tobat. Dari suka menipu, dari suka memanipulasi, ya, yang diajari oleh ibunya mungkin. Nah, tidak diajari ibunya pun dia sudah memanfaatkan Esau ketika dia meminta hak kesulungannya dengan menukar dengan bubur, ya, dengan roti. Nah, tapi dia kemudian bertobat. Dia tidak suka menipu lagi, tidak suka memanipulasi lagi, dia bersikap jujur. Nah, dan kemudian namanya diubah oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Ya. Jadi Israel itu sebelumnya adalah Yakub. Nah, jadi teman-teman, kunci utama pemulihan setiap permasalahan dalam keluarga adalah pengampunan. Rela mengampuni. Kita harus bersedia meminta maaf jika bersalah dan bersedia memaafkan orang yang bersalah. Ya. Saya akan bacakan satu ayat ya terakhir ya. Dari Efesus 4, 2 ayat ya. Dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Nah, berkata seperti ini. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ingat ya, Allah di dalam Kristus sudah mengampuni segala dosa kita, sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, kita sudah menang bersama Kristus. Nah, jadi kita pun harus meneladaninya dan kita pun harus bisa mengampuni orang lain, bisa dan bersedia membuka pintu maaf bagi orang lain, biarpun kita dalam kondisi yang teraniaya, tertekan. Ya. Nah, dengan begitu keluarga dapat menjadi harmonis. Dengan begitu setiap anggotanya bersikap, maka keluarga dapat menjadi tempat pemulihan, bukan hanya sebagai untuk anggota keluarganya, bahkan untuk orang lain. Ya. Jadi, mari teman-teman kita melakukan peran kita sebagai anggota keluarga. Ya, dan anggota tubuh Kristus. Nah, jika kita adalah anak, ingat, hormatilah orang tuamu. Ingat, saling mengasihi. Ya, kita dapat mengatasi semua permasalahan hubungan antara sesama,
Mari mencontoh teladan dari Tuhan Yesus yang adalah kasih. Nah, kalau teladan kita adalah kasih, maka kita juga harus melakukannya. Nah, tanpa kasih itu nggak akan terjadi, ya. Pemulihan tidak akan terjadi. Oke, demikian pelajaran kita pada minggu ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, silahkan nanti bertanya di grup WA atau di kelas kita masing-masing dengan guru masing-masing. Kita bisa bersharing setelah ini, ya. Demikian pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi lentera dalam hidup kami. Kiranya ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni apabila kami susah membuka pintu maaf kepada orang lain. Apabila kami susah berdamai dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang bertahta dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari penyebaran virus corona yang sedang pandemi pada saat ini. Syukur padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.